Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rahmawati dengan NIM K7621060 dari kelas B. Ada dua metode pencatatan barang dagang yang digunakan oleh perusahaan barang dagang merchandising company, yaitu yang pertama metode periodic inventory system atau metode physical method, yang kedua metode permanen atau perpetual system. Di sini saya akan membahas metode periodic inventory system atau metode physical method. Disebut physical method atau metode fisik karena selalu ada pengecekan fisik terhadap persediaan barang dagang di akhir periode merchandise inventory. Hasil perhitungan itu bermanfaat untuk membarui akun persediaan barang dagang. Metode pencatatan barang dengan metode periodic inventory system atau metode physical method ini menyebabkan persediaan barang merchandise inventory tidak dapat diketahui setiap saat. Karena pencatatan ini dilakukan secara berkala atau periodik pada akhir periode dengan sistem perhitungan secara fisik barang dagang dan barang persediaan merchandise inventory yang ada di tempat penyimpanan atau gudang. Umumnya, metode ini digunakan pada perusahaan yang menjual barang-barang dagang yang memiliki harga relatif murah tetapi sering terjadi. Yang memakai sistem pencatatan persediaan fisik method adalah perusahaan yang menjual barang dagang dalam kuantitas banyak dengan frekuensi yang tinggi, nilainya relatif kecil, dan harga jual beli yang relatif stabil. Pada metode periodik, pencatatan pembelian dan penjualan barang dagang dilakukan secara terpisah. Akun merchandise inventory persediaan barang dagang tidak boleh didebit untuk mencatat transaksi pembelian purchase dan tidak boleh dikredit untuk mencatat transaksi penjualan sales. Akan tetapi, transaksi pembelian barang dagang purchase akan dicatat dengan mendebit akun pembelian purchase, sedangkan jika terjadi penjualan sales akan dicatat dengan mengkredit akun penjualan sales. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum menurut fisik method sebagai berikut. Transaksi purchase atau pembelian. Yang pertama, apabila memberi barang dagang secara tunai, maka mendebit akun purchase, mengkredit akun cash. Yang kedua, apabila membeli barang dagang secara kredit, maka mendebit akun purchase, mengkredit akun payable. Transaksi purchase diskon atau potongan pembelian, yaitu apabila pembayaran akun payable dengan potongan, maka mendebit akun payable, mengkredit akun cash, dan mengkredit akun purchase diskon. Transaksi purchase returned atau retur pembelian, apabila pengiriman kembali barang dagang yang dibeli secara tunai, maka mendebit akun cash, mengkredit akun purchase returned. Yang kedua, pengiriman kembali barang dagang yang dibeli secara kredit, maka dengan mendebit akun payable, mengkredit akun purchase returned. Transaksi pembayaran biaya angkut barang yang dibeli, yaitu dengan mendebit akun purchase freight, mengkredit akun cash. Selanjutnya, transaksi sales atau penjualan. Apabila penjualan barang dagang secara tunai, maka mendebit akun cash, mengkredit akun sales. Apabila penjualan barang dagang secara kredit, maka mendebit akun receivable, mengkredit akun sales. Transaksi sales diskon atau potongan penjualan, itu apabila penerimaan pelunasan piutang dengan potongan, maka mendebit akun cash, mendebit akun sales diskon, dan mengkredit akun receivable. Transaksi sales returned atau retur penjualan, apabila pengiriman kembali barang dagangan yang dijual secara tunai, maka mendebit akun sales returned, mengkredit akun cash. Apabila pengiriman kembali barang dagang yang dijual secara kredit, maka mendebit akun sales returned, mengkredit akun receivable. Transaksi pembayaran biaya angkut barang yang dijual, yaitu dengan mendebit akun selling freight dan mengkredit akun cash.
Sistem periodik akan mencatat jumlah persediaan barang dagang pada saat akhir periode dengan melakukan perhitungan fisik. Di akhir periode, pada sistem periodik akan mencatat harga pokok penjualan sebagai berikut. Mendebit cost of goods sold, mengkredit akun purchase. Contoh pembukuan persediaan dengan fisik method. Transaksi pada tanggal 4 Januari 2020, perusahaan membeli 1000 kg barang dagang seharga Rp5.000 per kilogram. Pada jurnal, kita mendebit akun purchase sebesar Rp5 juta, mengkredit akun cash sebesar Rp5 juta. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 5 Januari 2020, barang dagang yang dibeli pada tanggal 4 Januari 2020 dikembalikan sebanyak 50 kg kepada penjualnya. Pengembalian karena barang yang diterima tidak sesuai mutunya dengan pesanannya. Maka penulisan dalam jurnal sebagai berikut, yaitu mendebit akun kas sebesar Rp250.000, mengkredit akun purchase returned sebesar Rp250.000. Transaksi pada tanggal 7 Januari 2020 dijual dengan tunai 100 kg barang dagang dengan harga Rp5.250 per kilogram. Pada jurnal, kita menulis dengan mendebit akun kas sebesar Rp525.000 dan mengkredit akun sales sebesar Rp525.000. Sehingga akhir merchandise inventory atau persediaan barang dagang per tanggal 7 Januari 2020 tidak dapat langsung diketahui. Untuk mengetahui berapa persediaan akhir barang dagang per tanggal 7 Januari 2020, harus dilakukan penilaian persediaan terlebih dahulu. Kelemahan dari metode ini adalah karena pencatatan hanya dilakukan pada akhir periode, bukan ketika terjadi transaksi, maka kehilangan merchandise inventory atau barang persediaan akan sulit untuk diketahui perusahaan secara tepat. Kelemahan yang kedua yaitu di samping kelemahan dalam menyajikan jumlah atau saldo yang pasti terhadap merchandise inventory persediaan barang yang seharusnya ada, metode ini juga menyulitkan penentuan dalam penetapan harga yang benar untuk harga pokok barang yang telah terjual. Kelemahan yang ketiga yaitu tidak bisa mengetahui jumlah stok awal dan akhir periode dari suatu barang dagangan. Kelemahan yang keempat yaitu memperlambat pengerjaan laporan keuangan jangka pendek, misal 3 dan 6 bulanan. Jurnal penyesuaian atau adjustment journal sering dibuat untuk mengatasi kelemahan dari penerapan metode periodic inventory system atau metode physical method ini. Dengan jurnal penyesuaian, data pencatatan barang dagang disusun berdasarkan jumlah atau saldo persediaan akhir barang dan penyesuaian akhir periode. Kelebihan dari metode ini adalah karena pencatatan dalam metode ini hanya dilakukan secara periodik, tidak setiap saat terjadinya transaksi, hanya dilakukan di akhir periode. Metode ini lebih menghemat waktu dan tenaga. Perusahaan mengetahui besarnya persediaan dalam gudang sehingga stok diketahui secara akurat. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.